Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini saya bisa berdiri mewakili Kabupaten Bekasi dalam acara Lomba Posyantek Provinsi Jawa Barat. Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan saya muliakan. Saya ulangi, Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya Ketua Posyantek Mitra Kreasi Inovasi Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dan saya juga dihadiri oleh tim kami yang dari Mitra Kreasi Inovasi yang alhamdulillah insya Allah hadir pada hari ini. Sebelum lebih jauh, saya akan tampilkan video untuk kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SIFSI Camat Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mengucapkan selamat kepada Posyantek Desa Simpangan yang akan mengikuti lomba Posyantek tingkat provinsi Jawa Barat. Posyantek Mitra Kreasi Inovasi adalah posyantek desa yang memberikan pelayanan teknis, layanan informasi dan promosi, serta orientasi teknologi tepat guna. Berkedudukan di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Posyantek Mitra Kreasi Inovasi dibentuk pada tanggal 3 Desember 2022 dengan surat keputusan Kepala Desa Simpangan nomor 470-SK-S/Romawi 9-2022. Program kegiatan Posyantek Mitra Kreasi Inovasi yaitu telah melaksanakan pembuatan mesin bor sumur dangkal, selanjutnya membuat mesin pembumi dan membuat tungku pembakaran sampah ramah lingkungan. Selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan schedule, yaitu membuat mesin anyaman tikar dari bahan bungkus kopi, membuat mesin produksi sapu lantai dari limbah kemasan botol PET. bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Desa Simpangan.
terima kasih Pak. Mungkin itu videonya tidak terlalu banyak pernak-perniknya, tapi kami mengampilkan apa adanya. Kebetulan Posyantek kami baru. Dan ini gambaran abstraknya. Posyantek Mitra Kreasi Inovasi adalah posyantek desa yang memberikan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan pelayanan promosi serta orientasi TTG, teknologi tepat guna, yang berkedudukan di Desa Simpakan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dilanjut Pak. Misi kami adalah menjadi pusat layanan teknologi yang tepat guna, unggul, dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian kesejahteraan masyarakat yang bermanfaat dan banyak digunakan oleh warga. Misi kami yang pertama, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan TTG. Kedua, membantu masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan TTG yang mampu memberikan manfaat ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang ketiga, menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG sehingga tercipta sinergi yang baik dalam rangka pemanfaatan TTG untuk kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat. Ini SK kami Pak, di-SK-kan pada bulan September 2022 oleh Kepala Desa. Dan ini pengurus kami, ketua saya sendiri R. Muhammad Ali, sekretaris ada Pak Dede, silakan Pak Dede. Lalu ada bendahara kami Pak Anda Juanda, dimohon berdiri. Ya. Lalu ada seksi kemitraan kami Pak Charles Tanano, dan juga ada seksi pelayanan Pak Arudi Hartono, dan yang terakhir ada seksi pengembangan Pak Sugeng. Kegiatan Posyantek Mitra Kreasi Inovasi, kegiatan yang telah dilaksanakan yang pertama adalah membuat mesin bor dangkal kedalaman 50 meter. Yang kedua, membuat mesin fogging mini. Yang ketiga, membuat tungku pembakaran sampah ramah lingkungan. Dan untuk kedepannya kita akan membuat mesin anyam tikar dan yang lainnya yang sisa dari sebelum pembakaran Pak. Sampai itu sebelum dibakar dipilah dulu, akan jadi manfaat dan penghasilan untuk warga di lingkungan. Yang kedua adalah membuat mesin produksi sapu lantai dari limbah kemasan ke botol PET. Ini program kami dari bulan Januari Februari, mesin fogging, dan mesin fogging ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Mesinnya kecil, simple, bahannya hemat BBM, dan juga gampang dibawa kemana-mana Pak. Jadi dengan ruangan tidak bising, dengan ruangan yang sempit pun kita bisa masuk. Lalu yang kedua adalah mesin bor. Mesin bor ini kami lakukan di saat kami punya masalah di lingkungan Pak. Kami waktu itu punya pumpnya itu pump perumahan. Pump perumahan itu dikelola oleh developer. Sering terjadi masalah. Kami memiliki kesulitan air. Akhirnya bagaimana kami berupaya membuat mesin bor yang bisa hemat. Tidak lagi kita harus cari-cari orang. Alhamdulillah dari dampak Covid banyak warga kita yang terdampak dengan lepas dari pekerjaan. Dan dari itu mereka kita perdayakan. Alhamdulillah mesin bor ini sudah dilakukan beberapa RT di lingkungan RW 17. Yang berikutnya adalah tungku pembakaran sampah ramah lingkungan. Ini pun jadi masalah kami, khususnya di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Jakarta, yang mana TPA-nya sudah begitu diburangkeng over kapasitas. Bagaimana kita tidak lagi membebani? Salah satunya adalah kita buat tungku sampah yang bisa sedikit mengurangi, karena Bekasi itu sangat padat, sangat besar penduduknya. Mungkin kami Simpangan dengan penduduk 30 jiwa, walaupun tidak semuanya yang sekarang dikelola oleh Pemda, tetap pembuangannya ke Burangkeng, namun bisa sedikit-sedikit mengurangi beban untuk ke Burangkeng. Dan untuk berikutnya, dari sampah tadi ada hal yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak, bisa dia buat anyaman tikar atau hal lainnya. Jadi ada manfaat juga untuk mereka nanti di lingkungan.
Yang terakhir adalah sapu lantai, sama ini nanti botol PET kita tarik akan jadi sebuah injuk yang bisa dimanfaatkan juga di lingkungan. Jadi kita tidak harus membeli keluar, tapi kita bisa menjual keluar. Mungkin itu Pak yang kegiatan. Nah, ini adalah satu-satunya mesin fogging mini. Dan ini sampelnya kita bawa Pak. Dan ini mesin bor, mohon maaf saya tidak bisa bawa karena sangat berat sekali. Mesin bor ini ciptaan kami Pak, kolaborasi kami dengan, nah ini adalah mesin tumpas tuntas yang ramah lingkungan. Kita mengadopsi beberapa dari Jepang maupun Prancis. Skabernya jadi nanti dia tidak mengeluarkan asap Pak. Skaber itu dua, ada yang dari Jepang dan dari Prancis. Bagaimana dengan Jerman juga satu, teknologi Jerman. Itu Pak kegiatan-kegiatan kami selama dari 2022 dibentuk sampai saat ini. Walaupun kami masih baru, alhamdulillah kami sudah diberikan kepercayaan untuk hadir di Provinsi Jawa Barat atas dukungan dari semua pihak, dari PMD Kabupaten Bekasi dan juga dari semua pihak. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ali dan timnya. Ini kompak sekali, ini semuanya hadir, pengurus ya. Kemudian Pak Kabinnya juga hadir, luar biasa. Ini Posyantek dibentuk tahun berapa ya? 2022 Pak. 22 berarti umurnya 23, belum ada 2 tahun ya? Belum ada Pak. Belum ada 2 tahun, jadi masih balita ya. Muda. Sebelumnya ada Posyantek nggak di sana? Belum ada Pak. Belum ada, jadi Iya. sama sekali ini belum baru ada ya? sama sekali. Oke, baik. Ya, dari cerita tadi saya tidak mendapatkan bagaimana kemandirian dari Posyantek ini, kan tadi membuat kegiatan-kegiatan, tidak cerita dananya dari mana, kemudian apakah ada kas di Posyantek ini sehingga bisa menggerakkan kegiatannya. Kemudian kalau saya lihat tadi di foto kan ada kantor ya? Iya. Ada kantor bagus sekali. Itu di rumah ketua Posyantek atau di mana? Di kantor desa Pak. Oh, di kantor desa. Jadi dipinjami ya? Iya. Ada perjanjiannya nggak sewa menyewanya? Enggak ada Pak. Nggak ada. Kepala desa memberikan seluasnya sebelum gedung ini digunakan silakan dan Oh, bisa silakan. dimanfaatkan. Kepala desanya sampai kapan menjabat? Sampai 2026 Pak. Harusnya Oh, ini karena ada perpanjangan sampai 2026. Oh, nanti kalau Pak Kadesnya berubah desa mau dipakai untuk kantor desa, Bapak harus pindah dong. Insya Allah karena saya sekdes, mudah-mudahan saya sekdes Oh, bertahan. sekdes. Dan saya bertahan. Bapak ini sekdes. Oke. Baiknya perlu ada dokumen. Siap, Pak. Perjanjian Siap. sewa ya. Entah membayar entah gratis, tapi perlu ada kepastian hukum. Siap. Ya, karena nanti Pak Sekdes misalnya diganti atau Pak Lurah ada sesuatu hal nggak menjabat lagi, orang yang baru nanti bisa berpindah tangan. Siap. Ya. Untuk dokumen-dokumen administrasinya dibawa nggak? Dokumen tamu, dokumen Oh, enggak ada. rapat kan, karena ini kan kelembagaan ya. Jadi perlu ada, ini sama ya implementasi perannya. Sama Pak. Iya. Ya saya kira itu perlu dilengkapi nanti Iya, siap. dokumen-dokumennya ya. Seperti tadi yang dari Kota Bekasi kan ada segini Pak dokumennya Pak. Iya. Ya, itu sampai setiap anggota bank sampah itu semuanya ada datanya tertulis dengan rapi. Saya kira ini bisa dilengkapi nanti ya, Siap Pak. Pak Sekretaris ya, supaya lebih terukur. Kemudian tadi belum dijawab biaya untuk pembuatan alat-alat tadi termasuk sumur bor, kemudian insinerator itu kan mahal, itu biayanya dari mana itu? Jadi gini Pak, kami punya satu tujuan. Modal itu bukan faktor utama. Kami punya satu niat, kedua adalah kemauan, ketiga adalah kebersamaan, keempat baru dana. Dan dana itu dari kami Pak, dari orang-orang yang memiliki keinginan bagaimana ini bisa berjalan. Sifatnya swadaya Pak, swadaya. Iya, siap.
pendapat Bapak ini ya untuk bisa membangun sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah ini. Siapa? Ya ini Pak Kabid ini mestinya malu nih, warga bisa bikin insenerator, bisa sumur bor sendiri itu. Sumur bornya ini disewakan ke pihak luar sekarang? Atau karena sudah punya sumur jadi idle nggak dipakai? Ada Pak, disewakan Pak. Ada yang Nah, membutuhkan disewakan, berarti kan akan ada uang masuk Betul, nanti. betul, Pak. Nah itu dimasukkan di pembukuannya Siap, Posyantek gitu loh. Termasuk insenerator itu kan juga ada biaya pengoperasiannya kan ya. Betul. Itu juga nanti dimasukkan di pembukuannya Posyantek. Dengan nanti ini fogging yang sudah Nah laku di juga kita fogging ini juga. Iya. Jadi seperti tadi contoh Bekasi tadi, semua yang bisa diuangkan dijadikan cuan gitu ya. Siap Pak. Ya makasih Pak Iksan. Ya, tes. ADRT ada Pak ya? Ada RT ada Pak? Ada. Dokumennya cuman nggak di sini. Iya. Oke. Sebetulnya untuk melihat ini sih balik lagi saya akan tanya kasnya berapa Pak? Kasnya nanti Pak Sekretaris Mohon izin silakan. Pak, saya jawab ya. Jadi untuk mesin pembakaran sampah itu alhamdulillah sudah difungsikan Pak. Jadi lingkungan kami itu sudah mencapai titik zero waste Pak. Tidak ada sampah keluar dibuang ke Burangkeng. Itu sampah kami adalah tanggung jawab kami gitu kan. Nah dari situ Pak, kami itu per bulan itu dari iuran warga 15.000 sebanyak 450 gitu kan. Per bulan itu 6.750 rupiah. Dipotong biaya proses itu 2 juta. Jadi selisihnya itu 4.750. Sekarang 3 bulan itu sudah mencapai 4 juta, 14 juta lebih Pak untuk uang kasnya itu. Dari selisih gitu kan, pembayaran apa namanya yang harus dibayar kami bayar gitu kan ke mobil pengangkut sampah gitu. Pokoknya di situ. Nah terus untuk nilai plus dari mesin fogging itu juga Pak, kami sudah menjual sekitar 48 mesin fogging gitu kan. Sekitar keuntungannya itu 1.320.000 karena kami sangat minim sekali. Sangat murah. Ya, sangat murah Pak. 750.000 gitu kan. Kami ngambil keuntungan dari HPP itu sedikit gitu kan. Nah, terus untuk pengeboran Pak, terus terang aja. Tadi betul apa yang disampaikan Pak Ketua bahwasannya kami setiap tahun itu minimal itu 7 kali pesan mobil tangki Pak untuk warga gitu. Per tangkinya itu 800.000. Jadi kami bisa menghemat sekitar 5.600.000 per tahun. Yang biasanya kos itu kami keluarkan per tahun untuk membackup kebutuhan air bersih bila mana sumber air yang dari PAM itu bermasalah gitu. Nah itulah keuntungan-keuntungan didapat dari warga dengan keberadaan kinerja Posyantek ini. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan punya nilai manfaat. Kalau anggota dibayar nggak sih Pak? Kalau anggota Pak? Ya maksudnya pengurus atau ini misalnya di unit fogging. Pekerja di saat Oke, pekerjaan nah, ada. ini kan fogging itu kan ada biaya produksi Pak, sampai mencapai ke harga pokok penjualan. Itu sudah masuk biaya overhead juga Pak, iya gitu kan. Sudah. Termasuk mesin pembakaran sampah juga ada biaya proses 2 juta, itu termasuk anggaran biaya untuk yang kerjanya juga, termasuk sudah include. Ya kenapa saya tanyakan itu karena memang harus dibayar supaya itu dibayar. bisa sustain, dibayar Pak. supaya bisa berputar. Iya. Kalau nggak dibayar, Kalau ini bayar, Karena kita ini nanti ada yang lain gitu Iya. apa? ya semangat Artinya, juga Pak. Sistem rumah tangga, sistem keuangan rumah tangga itu kan harus berputar ya. Siap Pak. Ya. Ada untuk pemasukan, ada untuk pengeluaran rutin dan sebagainya. Nah, sebenarnya dengan melihat itu kita bisa melihat bahwa ini organisasi berjalan atau tidak dari perputaran keuangan itu. Siap Pak. Jadi memang sesuai dengan visi misi tadi, konteksnya pemberdayaan Pak, gitu kan. Nah, jadi itu kami ini boleh katakan mengajak warga itu untuk saling bermanfaat, bukan untuk saling memanfaatkan Pak. Jadi ada efek nilai positif yang didapat, tim kami juga itu mendapatkan nilai manfaat gitu kan. Gitu nah kan. itu semua itu harus tercatat Pak. Iya. Ya, siap. Dan catatan itu sebaiknya dilaporkan supaya bisa terlihat di lomba ini gitu. Baik. Akan kami lengkapi Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Iya siap Pak. Pengurusnya laki-laki semua, bapak-bapak semua ya? Iya, laki-laki, betul laki-laki. Beda dengan yang tadi Iya. ibu semua ini. Jadi tadi perempuan sekarang laki-laki. Iya, cocok. Baik, kalau
yang paling diunggulkan dari Posyantek ini apa Pak? Pembakaran sampah. Pembakaran sampah. Karena banyak mahasiswa yang sudah datang Oh. dari beberapa universitas dan juga penelitian, dan juga ada sekolah yang sekarang ingin juga memakai kita, yaitu SMA 1 Negeri Wadas Karawang. Bapak produksi juga insinerator? Enggak, Oh enggak. kita kasih ilmu, tapi kalau memang mereka ingin jadi, kita bantu untuk buat. Ada yang pernah Bapak bantu buat? Konsultan Pak kami. Atau Konsultan, pernah ya. Bapak buatkan terus kemudian Bapak Yang dibayar? sekarang ini SMA 1 Wadas Pak, yang mau Baru mau. Kabupaten Karawang. ya. Setengah jalan Pak. Yang sebesar apa atau sekitar berapa harganya insineratornya? 200 200 juta. 200 juta. 200 juta ya. Ya. Kalau rencana ke depannya mau dikembangkan seperti apa ini Posyanteknya? Pernah buat nggak misalnya target jangka panjang misalkan? Ya. Jangka panjang kami yang tadi kami sampaikan, Cita-cita lah. bahwa Kabupaten Bekasi kendalanya di TPA Pak. Kenapa? Mudah-mudahan kendala kami adalah di TPA. Oh, TPA. Iya, mudah-mudahan mesin ini bisa berguna untuk warga kami, khususnya di Bekasi. Nah, nanti kita juga minta dari dinas untuk membantu kami mempromosikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Oke. Targetnya itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya, kalau ini apa? Fogging Fogging, itu ya. hasil inovasi sendiri. Iya, Betul, Ya. inovasi sendiri Pak. Terus sudah diproduksi, saya lihat ininya banyak ya, Iya. produksi. Iya. Kemudian sudah dijual. dijual. Dijual berapa harganya? 700.000 satu paket Pak, sudah dengan 750. obatnya, dengan macam-macam tinggal. Makanya keuntungan Dijualnya juga kemana aja? online Pak. Online. Sudah berapa banyak yang terjual? 50 unit. 50-an ya. 50. Tadi harganya 750. Terus keuntungannya 100.000 Pak. 100.000. Tercatat itu ya. Iya. 50 unit kali 100.000, 5 juta ya? Iya. Oh, oke. Kemudian ada produk lain selain ini? Nggak ada Pak. Baru ini ya? Iya, baru ini. Atau ada rencana produk lain yang bisa dikembangkan gitu dan dijual? Yang 2 poin itu Pak, tadi untuk hasil sampah yang sudah dipilah akan kita kembangkan ke UKM di lingkungan. Misalnya dia buat tikar dari bungkus kopi atau kemasan-kemasan ini menjadi produktif. Yang keduanya pembersih lantai Pak. Botol itu kan bisa ditarik jadi kenur yang nantinya seperti lidi. Rencananya kan injuk gitu. Oh begitu ya. Oke, udah. Terima kasih. Sudah semua ya? Baik. Ini Pak Charles Tanu mana? Seksi ya. Pak, ini saya kira Bapak ini kan salah satu kegiatannya adalah untuk membangun usaha ya. Kegiatan-kegiatan yang komersial ya dari Posyantek ya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengenalkan Posyantek ke UKM atau ke daerah-daerah yang memerlukan teknologi yang sudah dibuat oleh Posyantek? Terima kasih Pak. Untuk sementara ini kami mengutamakan di lingkungan sekitarnya Pak. Karena sejak awal kami berada di situ 24 tahun yang lalu di perumahan itu, alhamdulillah Pak, sampah berserakan di mana-mana. Jadi kami terpanggil bagaimana lingkungan kami ini menjadi lingkungan yang bermartabat. Kita mandiri, kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan sendiri tanpa melempar sampah ke wilayah lain yang berakibat secara manusiawi nurani kita menjolimi saudara kita di lingkungan seperti di Burangkeng yang pernah kami kunjungi pribadi lewat. Sangat menyedihkan, bahkan miris. Anak-anak dengan kerudung rok yang panjang diangkat melewati sampah, dan selama ini kami melihat bukan menyelesaikan masalah sampah tapi memindahkan masalah sampah
dari lingkungan A ke lingkungan B. Dan kami bertekad dengan beberapa orang, teman, saudara-saudara, mari kita memberikan contoh, kita saling bermanfaat, bukan saling memanfaatkan, bahagia di atas kebahagiaan sesama. Seandainya kalau sampah itu dibuang ke lingkungan kita di sini, walaupun kita mendapat kompensasi, apakah kita bersedia? Saya yakin kita akan menolak. Dan untuk itu sementara kita menciptakan tungku pembakaran sampah ramah lingkungan sebagai contoh di lingkungan kami, dan alhamdulillah sekarang warga menyadari dan memilah sendiri mana sampah anorganik dan mana sampah organik. Sedangkan sampah anorganik, saya dengan tim kami dengan seluruh warga, didukung warga, membentuk semacam bak sampah kecil ya. Di situ ada botol, ada kardus untuk menjadi nilai tambah bagi pengembangan lingkungan, karena kami di RT itu pergang. Nah, pergang. Jadi gang ini dia punya keranjang-keranjang sampah limbah ekonomis, karton maupun plastik dan lain-lainnya, yang setiap bulan itu warga gang itu mengelola. Dan saya bertanya, satu bulan kira-kira bapak-bapak dapat berapa? Ada yang mengatakan satu bulan alhamdulillah Pak, ada yang 200, ada yang 150. Tapi kami menolak ada warga yang misalnya bawa sampah dari luar ke dalam, karena kami bertekad jadikanlah lingkungan yang bermartabat, zero waste. Oke, bagus, cukup Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Menyambung mengenai insenerator ya, tadi Bapak cerita kalau insenerator ini ramah lingkungan ya. Saya lihat di dokumen itu yang diuji kan airnya ya, air limbahnya ya, memang sudah negatif ya. Betul. Tapi untuk emisinya sendiri sudah ada hasil ujinya dari laboratorium? Belum ada ya. Tapi kami mencoba Pak, gitu kan, gitu. Karena apa, dananya juga cukup besar kan ya. Saya dapat nominal dari konsultan ya cukup besar gitu kan, karena sampai pengujiannya berapa itu, Pak? 20 juta Pak. Iya, katanya standar itu standar pabrik ini Pak, sama dengan standar pabrik pengujiannya. Nah itu kekeliruannya gitu, di situ. Bapak kan bukan pabrik ya. Kalau karena konsultan iya. Bapak udah pernah datang ke DLH? DLH sudah Pak. Terus? Saya sudah DLH, karena DLH itu alatnya itu belum ada. Belum gitu. ada. Ada juga di sub, dan itu juga uji emisi itu katanya tidak sesuai dengan insenerator gitu kan, beda gitu kan. Nah ini juga kami sedang berkoordinasi dengan Pak Widi dan Bu Kabid gitu kan. Mohon bantuannya untuk memfasilitasi gitu, linknya gitu. Jadi kita nggak bisa ngeklaim ramah lingkungan. Betul. Kalau belum ada uji, apalagi kalau nanti SMA 1 akan menggunakannya kan. Betul, harus Pak. Ada jaminan dari bahwa ini memang mungkin secara fisik iya tidak ada asap ya, tapi gas kan tidak kelihatan. Betul. Apalagi yang dibakar itu kan ada plastik. Itu suhu sampai berapa derajat di dalam? 600 sampai 1000 Pak. 600 derajat. Ya. Kalau 600 itu plastik masih belum Pak. Iya. Heksanya masih keluar itu gasnya. Itu pembakaran yang awal Pak. Kalau udah hidrogennya udah mancer gitu ya, itu kan insya Allah bisa sampai 1000 hilang. Ya itu maksud saya kalau bisa sampai 1000 itu sudah aman. Tapi kan harus diuji. Siap Pak, siap kita perbaiki. Ada lab yang tidak mahal. Ada lab di Bandung. Nanti Japri sama saya aja, nanti saya kasih alamatnya. Kebetulan bulan kemarin saya uji juga insenerator yang saya buat itu agak berbeda, sederhana, karena kita buat biayanya sekitar cuma 15 juta, enggak seperti ini ya. Tapi udah dipakai cukup banyak itu, dan itu alhamdulillah lolos uji emisinya. Oke, saya kira itu aja dari saya, cukup, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Terima kasih dari para dewan juri. Terima kasih Bapak Ibu. Ada kata-kata penutup, mangga Pak. Kata penutup kami adalah tadi masa kalah sama ibu-ibu ya. Ini bapak-bapak coba siapa tahu ada apa gitu. Agak kaku Pak. Agak kaku Pak. Oh sering kaku ya kalau bapak-bapak ya. Oke. Jadi terima kasih Bapak Dewan Juri dan Bapak sekalian yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bu Kabid dan Jadi Dinas yang udah terus memberi dukungan. Tadi kita ada jalan untuk uji emisi. Mudah-mudahan juga dibantu dari pihak lain. Selanjutnya kami minta juga dukungan dari pihak provinsi. Mudah-mudahan ini jadi yang terbaik.
kita tetap semangat dengan hal apapun karena masalah menjadikan kita pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kabupaten Bekasi.